Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Rizmi, guru sosiologi SMA 12 kali 11 Kalitanam, Sumatera Barat. Ingin menyampaikan presentasi berbagi praktik baik dalam rangka mengikuti Jambore GTK Hebat tahun 2024 dengan judul Menghidupkan Kelas dengan Asesmen Berbasis Kelompok dan Refleksi. Praktik baik untuk meningkatkan kemampuan siswa. Menggunakan ChatGPT AI, Canva, Wordwall, Toolbox, Jotform, dan juga Conclusion. Guru adalah fondasi utama dalam membentuk generasi masa depan. Lebih dari sekedar mengajar, guru menginspirasi dan membentuk karakter siswa. Dengan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan refleksi yang sistematis, pembelajaran menjadi dinamis dan efektif. Pengelolaan yang tepat memungkinkan guru mengoptimalkan potensi siswa dalam memahami materi dan membentuk sikap positif yang akan mereka bawa ke masa depan. Tantangan di kelas seperti kurang fokus, ketertarikan pada gadget, dan disiplin yang lemah sering muncul. Metode pengajaran yang monoton juga bisa menurunkan minat siswa. Karena itu, inovasi dalam pembelajaran sangat diperlukan untuk menarik perhatian dan meningkatkan partisipasi mereka. Tinjauan permasalahan. Tantangan kelas meliputi kurangnya fokus, perilaku tak kondusif, rendahnya kedisiplinan. Solusi efektif butuh intervensi langsung, aturan jelas, dan pengelolaan emosi yang tepat, dengan konsekuensi mendidik yang membentuk karakter positif siswa. Adapun solusi dan strategi, guru bisa mendorong siswa mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi bersama. Dengan pendekatan interaktif seperti quiz, ice breaking, penugasan, minat siswa akan meningkat, serta tanggung jawab dan partisipasi aktif mereka akan terbangun. Dalam presentasi ini, seperti kita belajar, ada 3 tahapan penting: pendahuluan, pelaksanaan, dan penilaian serta umpan balik. Setiap fase memiliki langkah-langkah strategis yang memastikan proses belajar berjalan efektif, dinamis, dan bermakna bagi siswa. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita break dulu dengan mengadakan quiz. Quiz ini adalah asesmen awal dalam belajar. Gunanya untuk melihat kemampuan siswa dalam materi yang akan kita ajarkan. Kali ini saya memakai Wordwall dengan tes singkat berdasarkan irisikan soal-soal yang menantang kepada semua level siswa. Dengan Wordwall, siswa hanya perlu menekan nomor soal di atas papan, dan kemudian mereka bisa juga menekan jawaban dari apa yang mereka pikirkan itu benar. Nah, seperti kita lihat dalam gambar ya, siswa yang berhasil, mereka akan merasa senang, dan itu artinya pembelajaran kita menimbulkan hal yang positif bagi kita dan juga bagi siswa kita. Dengan pemaparan quiz tadi, kita akan menggarisbawahi bahwasanya ada beberapa hal yang mungkin sudah dipahami oleh siswa. Ada juga yang belum. Nah, berikutnya, di dalam tahapan pembelajaran, kita akan memberikan kali ini tugas kelompok. Untuk itu, kita perlu membagi dulu kelompok. Dengan menggunakan toolbox,
ini akan mempermudah kita membagi kelompok secara acak. Nah, inilah hasilnya. 4 kelompok yang akan membahas 4 studi kasus pada materi permasalahan sosial. Dalam tayangan ini, kita dapat melihat masing-masing kelompok membahas masalah mereka masing-masing. Kelompok 1 membahas masalah kemiskinan, kelompok 2 membahas masalah pengangguran, kelompok 3 membahas masalah korupsi, dan kelompok 4 membahas masalah bullying. Dan ini disesuaikan dengan minat mereka ketika kita mau mendiskusikan studi kasus dalam kelompok. Mereka bebas untuk memilih dan saling negosiasi kelompok mana yang memilih topik tertentu. Pendengar semuanya, ini akan memberikan siswa dengan diskusi ini kemampuan-kemampuan yang mendasar. Pertama, pemahaman bagaimana mereka untuk bekerja sama. Kemudian, bagaimana mereka bisa mengungkapkan pendapat dengan cara yang benar. Berikutnya, bagaimana partisipasi aktif mereka di dalam diskusi. Dan terakhir, mereka bisa mempresentasikan hasil diskusi tersebut setelah mereka semuanya bernegosiasi dan menetapkan hasil diskusi. Nah, studi kasus ini diambil dari beberapa media yang mengekspos tentang kasus ini. Contohnya kasus kemiskinan ini diambil dari business.com yang memaparkan mengenai masalah kemiskinan yang dihadapi oleh Provinsi Sumatera Barat. Kemudian mengenai pengangguran, setelah itu mengenai korupsi. Dan ini adalah kasus yang melibatkan Bupati Penajam Pasir Utara yang ditenggarai melakukan tindak pidana korupsi. Dan korupsi ini sangatlah hebat di negara kita ini. Oknum-oknum pejabat dengan mudahnya korupsi. KPK pun pada hari ini belum banyak kasus yang bisa mereka selesaikan, termasuk kasus-kasus besar yang luput dari pemberitaan. Dan itu semua akibatnya adalah kemiskinan, pengangguran, hidup yang tidak layak. Bahkan kita bisa menyaksikan di media itu ada rakyat yang meninggal hanya gara-gara tidak makan. Sementara negara kita ini adalah negara yang kaya raya dengan sumber alam. Bagaimana ini bisa terjadi dan bagaimana hasil ini bisa membuat rakyat sejahtera? Salah satunya adalah penyebabnya korupsi yang dilakukan oleh oknum yang bisa kita sebut sebagai maling. Nah, inilah yang membebani kehidupan bangsa Indonesia. Jadi ketika siswa kita membahas masalah ini dalam implementasinya di masa depan, mereka akan takut untuk korupsi. Mereka akan merasa sangat menyesal kalau mereka membuat seseorang menjadi menderita karenanya. Dan justru mereka akan jadi bagian dari hakim-hakim yang jujur, para anggota dewan yang jujur, para pemimpin yang jujur, dan semua itu akan membuat masyarakat dan rakyat Indonesia ini sejahtera. Dan satu lagi kasus yang sangat-sangat merisaukan adalah bullying, yang hari ini sudah banyak memakan korbannya, baik di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan juga di tingkat perguruan tinggi. Dan ini sangatlah membuat kita bersedih. Kenapa ini bisa terjadi? Mudah-mudahan di tempat kita dan di tempat kita sendiri hal ini bisa tidak terjadi. Atau akan terjadi tidak jadi. Karena mereka menyadari bahaya dan juga akibat yang akan mungkin mereka rasakan kalau kasus ini terjadi.
Nah, setelah kita berdiskusi, kita lakukan ice breaking, dan kelas saya hari ini meminta uh, menyanyikan sebuah lagu. Nah, mereka bersama-sama bergembira menyanyikan lagu tersebut. Nah, di dalam kurikulum Merdeka, asesmen itu ada dua bagian, asesmen formatif seperti yang telah kita bicarakan tadi, dan juga asesmen sumatif. Asesmen sumatif itu biasanya dilakukan di akhir pembelajaran di tengah semester dan di akhir semester. Dengan teknik apa kita bisa mendapatkan hasil dari asesmen formatif dan sumatif tadi? Kita di dalam asesmen sumatif kita memakai lembar pengamatan, catatan anekdotal, rubrik, lembar checklist. Juga kita menggunakan hasil presentasi diskusi, proyek, portofolio, dan juga tes lisan dan tertulis ketika kita mengerjakan asesmen sumatif. Nah, ini telah kita kerjakan tadi, rubriknya. Nah, kali ini kita meminta para siswa untuk membuat penilaian diri sebagai refleksi pelajaran hari ini dan penilaian antar teman. Dan kita sebagai guru juga akan melakukan refleksi. Supaya apa? Supaya pembelajaran ini memberikan makna yang baik, memberikan pemahaman yang bagus bagi siswa kita dan kita sebagai guru telah melaksanakan tugas dengan baik. Juga di dalam video ini saya menjelaskan tentang diseminasi dengan beberapa rekan sejawat dan juga praktek berbagi baik yang punya Bu Aida ini bagus sekali dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Terutama kita bisa praktekkan di sekolah kita sendiri antar sesama guru di sekolah kita. Saya melihat tadi ada asesmen di awal sebelum pembelajaran gitu, kemudian dan di akhir, yang di akhir namanya apa tadi, formatif ya. Itu mungkin bisa juga saya praktekkan untuk yang akan datang di kelas saya mengajar. Dan saya apresiasi bagus sekali asesmen yang dibuat oleh Bu Aida ini. Good. Semoga saya praktek berbagi baik. sebagai kesimpulan, memberikan asesmen di awal dalam proses belajar sangat penting untuk mengetahui performa siswa. Dengan memahami masalah sosial, siswa tidak hanya ditantang untuk pahami materi, tetapi juga implementasi nanti dalam kehidupan sehari-hari mereka yang memerlukan solusi komprehensif dan keberlanjutan. Memahami akar penyebabnya memungkinkan kita merumuskan langkah pencegahan dan penanggulangan yang efektif. Upaya yang dapat dilakukan meliputi peningkatan kesejahteraan, penguatan nilai sosial, penegakan hukum, peningkatan partisipasi masyarakat, dan pengembangan program sosial. Presentasi ini menggunakan berbagai sumber, baik tertulis dan juga langsung yang saya dapatkan dari berbagai sumber. Terima kasih atas semua bantuan dan dukungan yang saya terima sehingga praktek berbagi baik ini bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Kalau ada hal yang tidak sesuai, saya mohon dimaafkan. Akhir kata, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas semua perhatiannya. Thank you for your attention. Saran dan kritik yang konstruktif silakan diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.